Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di podcast MA Salafiyah Kajen Pati. Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan kedua putri saya yang sekarang sudah kelas 3 dan barusan lulus dari MA Salafiyah Kajen, dan alhamdulillah mereka keterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan yang diinginkan. Nah, mari kita langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Kalau saya kan sudah kenal kalian kan, tapi alangkah baiknya kalian kenalan dulu dengan yang pemirsa semuanya lah. Dari kamu. Perkenalkan, nama saya Yahya Puji Lestari dari kelas 12C jurusan IPS reguler. Alamat saya dari Desa Karangrejo-Lor, Kecamatan Jakenan. Oh, dari Jakenan. Yeah. Nah, Yahya ini konsentrasi IPS reguler. Berarti bukan anak yang deket-deket sini ya? Bukan, tapi dari Jakenan Pati. Jauh juga rumahnya. Nah, kalian? Saya. Sofia? Baik, perkenalkan nama saya Sofiana Mufti Zakia, biasa dipanggil Sofi. Saya dari kelas 12L, konsentrasi Kitab Kuning. Oh, konsentrasi Kitab Kuning. Dari mana aslinya? Ngerang Tambak Romo. Ngerang Tambak Romo, berarti Pati Kidul semua ya, Pati Selatan. Ternyata dua gadis cantik ini tidak berasal dari wilayah Margoyoso, tapi dari wilayah dari Pati Selatan. Nah, memang uniknya di MA Salafiyah itu siswa-siswinya beragam, tidak hanya dari satu daerah, tapi ada yang dari Pati Selatan, Utara, bahkan dari luar Pati juga banyak. Nah, tapi saya tidak akan bahas itu. Nah, ini saya dengar bahwa kalian berdua ini adalah sudah keterima di perguruan tinggi negeri. Keterima di mana ini? Di Undip, Pak. Di Undip, dua-duanya Undip. Yang Sofia jurusan apa, Sofia? Saya alhamdulillah hubungan internasional. Hubungan internasional, walaupun konsentrasi kitab. Kita kan tahu sendiri kalau di Salafiyah itu kalau konsentrasi kitab itu pelajaran kitabnya lebih banyak. Iya. Kemampuan anak untuk membaca kitab, menguasai kitab itu lebih unggul dibanding konsentrasi yang lain. Iya, Insya Allah. Insya Allah. Tapi bisa masuk ke hubungan internasional. Woi, luar biasa gitu kan. Kalau yang Yahya? Saya dari prodi akuntansi. Akuntansi. Wah, ini sesuai ya. Sesuai. Tadi dari konsentrasi IPS, walaupun reguler kan. Bukan walaupun. Karena di Salafiyah itu kan ada 4 ya. Ada reguler, ada kitab, ada tafid, ada saintek ya. Berarti kalian itu dari konsentrasi yang berbeda, tapi alhamdulillah masuk ke perguruan tinggi yang sama. Alhamdulillah. Melalui jalur apa itu? SNBP. Iya, SNBP. SNBP itu apa? Tuh, SNBP itu jadi kepanjangannya Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, Pak. Berbasis prestasi. Berarti kalian itu berprestasi. Iya. Insya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Ceritain. Kok bisa gitu? Dari bayarnya dulu ya, Pak. Iya, ya gantian nggak apa-apa lah. Sebenarnya saya dari mulai MTS itu saya udah mulai cari kayak passion saya itu gimana gitu loh, Pak. Ya, itu makanya saya setelah tahu saya tuh lebih suka kayak menghafal, ya, tentang kayak sejarah daripada berhitung, saya makanya milih IPS. IPS. Iya. Habis itu, nah setelah tahu jurusannya apa, terus udah kayak kepikiran saya mau ngambil apa di SNBP ini. Nah, saya mulai push nilai saya kayak lebih belajar lebih banyak lagi, lebih giat lagi, gitu. Terus ikut lomba organisasi juga. Nah, mulai dari itu saya dapat lebih banyak kayak pengalaman, skill, terus dapat sertifikat juga dari lomba-lomba yang saya ikuti. Berarti emang prosesnya dari awal ya? Iya, dari awal banget. Kalau Sofia gimana, Sofia? Bagaimana Sofia? Kalau saya jujur itu nggak nyangka ya, Pak, bisa keterima di jurusan hubungan internasional. Tapi kalau dilihat-lihat ya, ternyata usaha itu nggak mengkhianati hasil. Dari kelas 10 itu saya ada mimpi untuk masuk HI itu dari MTS, Pak. Dari MTS juga. Terus ya. dalamnya pas di sini itu kok
dibina, yang kayak kemampuan kita bisa bahasa Inggris itu dibina terus. Jadi saya tuh sering ikut lomba-lomba bahasa Inggris gitu. Wih, keren. Walaupun anak konsentrasi kitab tapi bahasa Inggrisnya aktif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu dibimbing terus ikut lomba, dan alhamdulillah tadi kemarin pas itu upload berkas itu kan jadi ada yang bisa dilanggirin. Upload berkas apa itu? Berkas buat pendaftaran SNBP itu. SNBP. Kalian upload sendiri atau mungkin ada fasilitas dari madrasah atau ada yang membimbing dari madrasah? Ada bimbingan dari madrasah sih Pak, mulai dari kayak input nilai itu pasti madrasah yang membina, terus ada kayak motivasi, bimbingan juga dari madrasah. Berarti kalian itu difasilitasi oleh madrasah. Iya, pasti. Terus tapi kalau pilihan jurusan atau fakultas itu murni kalian atau mungkin yang membimbing atau guru pendamping? Diserahkan kepada diri kita sendiri, jadi nggak dipaksakan. Nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan, iya. Keren kalian. Nah, selain kalian berdua yang masuk SNBP dari MA Salafiyah Kajen Pati ini berapa anak? Total ada 22 orang. Itu kesebar di universitas yang banyak. Beda-beda. Dari mana saja itu? Dari Undip jelas ya. Undip terus dari UNES, Untidar, Brawijaya. Wih, keren. Walaupun anak madrasah gitu ya. Tapi ada yang keterima di UNES, di Brawijaya, ada yang tidak, ada yang sampai Madura gitu ya. Iya, ada Trunojoyo. Trunojoyo, iya. Keren. Berapa anak tadi? 22 yang 22 anak. Itu beda-beda konsentrasi. Beda-beda. Ya ada anak saintek, ada anak reguler, ada anak Lain kitab juga. kuning, ada anak tahfidz juga. Tahfidz juga banyak. Dengar-dengar itu di MA Salafiyah Kajen selain SNBP ada yang banyak keterima di jalur yang lain. Iya, jalur SPAN PTKIN ya, itu malah lebih banyak daripada yang SNBP. Lebih banyaknya berapa itu? 61. 61. Keren. Berarti luar biasa angkatan kalian ya. Alhamdulillah. Walaupun anak desa ya. Perasaan kalian gimana? Perasaan kalian mungkin selama sekolah di madrasah Salafiyah alias Salafiyah ini, bagaimana perasaan kalian dan harapan kalian ke depan? Kalian itu kan menurut tadi itu kan banyak prestasi gitu kan. Enggak ya, sharing aja lah, sharing. Siapa tahu yang melihat, wah saya mau daftar di Salafiyah ya gitu. Biar jadi kayak mbak-mbak tadi gitu. Mungkin bercerita lah, cerita perasaannya bagaimana. Salafiyah dulu. Saya jujur saya nggak pernah menyesal Pak, udah sekolah di sini, malah bersyukur banget. Soalnya di sini ya enak banget, teman-temannya enak, gurunya juga enak. Terus semua di sini difasilitasi tentunya. Terus perasaan ya waktu bisa keterima SNBP itu saya beneran nggak nyangka. Soalnya kalau menurut prediksi saya itu saya malah lebih condong ke universitas yang pilihan kedua, yang pilihan ke satu itu saya sama sekali nggak ada harapan gitu kayak gitu. Berarti Undip juga. Undip itu pilihan pertama. Tapi alhamdulillah sesuai gitu. Terus selama kamu kelas 1 sampai kelas 3 yang kamu rasakan, mungkin berbagi biar teman-teman yang di luar atau yang belum sekolah di Salafiyah atau mungkin anak MTS atau SMP yang sekarang kelas 9 biar tahu bagaimana sih Salafiyah itu. Nah, ini kan langsung dari yang pelakunya gitu kan. Ayo sob, mungkin Salafiyah juga. Atau mungkin Yahya yang mau. Salafiyah itu lebih ke kayak banyak banget yang difasilitasi tadi Pak. Nah jadi di Salafiyah itu selain kayak didukung secara kurikulum juga didukung secara lingkungan juga. Terus ada kayak lomba-lomba bimbingan. Nah mulai dari kayak tuh OSN atau kayak sekarang bahkan ada eskul bahasa Arab, bahasa Inggris, ada juga bahasa Jepang juga, itu difasilitasi semua gitu. Ya berarti pada intinya itu kalian tidak menyesal ya? Tidak menyesal untuk sekolah di MA Salafiyah karena memang fasilitasnya ada, perhatiannya juga ada, gitu. Bahkan sampai menjelang mau lulus pun difasilitasi untuk pendampingan melanjutkan ke perguruan tinggi apa? Ya.
ada. Seperti itu. Mungkin untuk yang statement terakhir lah, untuk pesan atau kesan kalian pada semuanya, bebas kalian mau mengatakan seperti apa tentang MA Salafiyah. Mungkin dari Yahya. Buat Salafiyah, terima kasih banyak sudah berjasa buat saya sendiri terutama dan teman-teman semua. Terus terima kasih buat guru-guru yang udah memfasilitasi kami, udah bimbing kami buat lomba, buat pendaftaran SNBP, buat input nilai. Terima kasih banyak. Iya, luar biasa. Ya, Sofia? Kalau saya juga sama Pak, intinya itu pengen berterima kasih banget sama guru-guru di sini semuanya, sama jajaran, sama teman-teman juga, sama lingkungannya, sama madrasah, semuanya pokoknya. Kalau bisa pengen berterima kasih terus. Iya, insya Allah semua yang bapak ibu guru kalian juga ikut bangga dengan apa yang kalian raih dan diraih oleh teman-teman kalian semuanya. Mungkin obrolan kita pada saat ini sekian dulu gitu kan, biar agak penasaran gitu. Nanti kita tunggu aja, nanti ketemu dengan peserta didik yang lainnya atau mungkin tamu-tamu yang lain yang kita tetap berbicara tentang Salafiyah. Kalau saya ngomong Salafiyah ini itu mungkin tidak percaya. Tapi kalian yang ngomong sebagai pelaku dan merasakan sendiri bahwa Salafiyah bukan sekedar hanya berkata-kata, tapi Salafiyah sudah melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Sampai jumpa pada obrolan selanjutnya. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.